Wah, sahabat lansia, kalau Anda sudah memasuki usia emas, sudah melewati angka 60 tahun dan ada hal-hal tentang kesehatan yang rasanya malu sekali untuk ditanyakan bahkan kepada teman terdekat. Sekalipun, tolong simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan hari ini. Karena informasi ini bisa mengubah total cara pandang Anda tentang kesehatan di masa-masa indah ini. Begini ceritanya. Belum genap 2 minggu yang lalu, Pak Harto, seorang bapak berusia 72 tahun, dari Yogyakarta datang ke klinik saya. Beliau mondar-mandir di ruang tunggu, hampir setengah jam lamanya seperti orang yang kehilangan sesuatu. Akhirnya, beliau duduk di hadapan saya dan dengan suara yang agak bergetar, beliau berkata, "Dok Dimas, saya ini sudah tua, sudah 72 tahun. Ada yang mau saya tanyakan tapi aduh malu sekali rasanya." Ketika akhirnya Pak Harto memberanikan diri untuk bercerita, saat itu juga saya tahu bahwa informasi ini harus saya bagikan kepada lebih banyak pria seperti Anda. Orang-orang baik, orang-orang berpengalaman yang pantas mendapatkan jawaban jujur tanpa dihakimi. Perkenalkan, saya Dr. Dimas Yudhakarsa. Sudah lebih dari 30 tahun saya mengabdikan diri melayani para lansia di klinik saya di kawasan Jakarta Selatan selama 3 dekade lebih itu. Saya sudah mendengar pertanyaan yang sama diucapkan dengan suara nyaris berbisik dan wajah yang memerah ratusan bahkan mungkin ribuan kali. Tapi hari ini kita akan memecah keheningan itu bersama-sama. Pertanyaan Pak Harto sebenarnya sederhana tapi dalamnya luar biasa. Dokter, di usia saya ini apakah masih wajar kalau ya dokter tahulah kalau sesekali saya melakukan aktivitas sendiri begitu. Nah, disitulah inti permasalahannya. Kita semua tumbuh besar dalam budaya yang menganggap membicarakan masturbasi setelah usia 60 itu seperti hal yang sangat tabu. Seperti membicarakan hal terlarang di meja makan keluarga saat lebaran. Tapi, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda terkejut. Aktivitas ini bukan hanya normal, tetapi ilmu pengetahuan modern yang benar-benar berbasis riset menunjukkan bahwa ini bisa menjadi salah satu cara paling efektif yang Anda miliki untuk menjaga kesehatan di usia senja. Ya benar sekali. Kegiatan yang tidak pernah berani dibicarakan siapapun ini ternyata bisa membantu melindungi Anda dari kanker prostat, menjaga kesehatan jantung, dan mempertahankan ketajaman pikiran. Tapi ini yang paling penting, saat Pak Harto menatap saya dengan mata penuh keraguan seperti mengira saya akan memarahinya. Saya tahu saya harus menjelaskan gambaran lengkapnya. Manfaatnya tentu saja, tapi juga risikonya. Karena seperti segala hal dalam kehidupan dan kedokteran, tidak ada yang hitam atau putih. Semuanya adalah gradasi abu-abu yang perlu Anda pahami dengan baik. Begini sahabat lansia, ketika kita berbicara tentang kesehatan seksual pria di atas 60 tahun, kita tidak sedang membicarakan kesenangan sesaat semata. Kita sedang membicarakan bagaimana hidup lebih lama, dan yang lebih penting hidup lebih berkualitas. Dan ini membawa saya ke poin yang sangat penting. Bayangkan, tubuh Anda seperti mobil kijang lawas. Keluaran tahun yang tangguh luar biasa. Sebuah mesin luar biasa yang sudah mengantarkan Anda selama lebih dari 6 dekade. Seperti kendaraan antik manaon, tubuh ini butuh perawatan. Dan salah satu perawatan terpenting yang jarang sekali dibicarakan berkaitan dengan kesehatan seksual Anda, Pak Bambang, pasien saya, yang lain dari daerah Bekasi, seorang montir yang sudah puluhan tahun menekuni profesinya, menjelaskannya dengan cara yang sangat tepat. "Dok, ini seperti punya motor anti koleksi," kata beliau. "Kalau enggak pernah dipanasin dan diajak jalan-jalan, mesinnya bisa karatan, bisa macet." Dan betapa benarnya perumpamaan beliau itu. Yang saya temukan selanjutnya bahkan lebih mengejutkan lagi. Para peneliti di Universitas Indonesia dan berbagai institusi kesehatan internasional telah melakukan studi yang mengikuti ribuan pria selama bertahun-tahun. Hasilnya sangat meyakinkan, tidak bisa dibantah. Lagi, mereka yang menjaga aktivitas seksual secara teratur dan itu termasuk melakukannya sendiri memiliki risiko hingga 33% lebih rendah untuk terkena kanker prostat. 33%. Sahabat lansia, itu bukan angka main-main. Itu adalah perbedaan antara hidup dalam kecemasan atau hidup dengan keyakinan bahwa Anda sedang melakukan hal yang benar. Sementara saya menjelaskan hal ini kepada Pak Joko, pasien lain yang kebetulan sedang berkonsultasi, beliau langsung menyela dengan nada tidak percaya. "Tapi dok, saya seumur hidup mengira itu buruk untuk prostat, bahwa itu bisa merusaknya."
Dan disitulah letak masalahnya, apa yang dipercaya kakek nenek kita berdasarkan mitos budaya atau ajaran yang salah, ditafsirkan ilmu pengetahuan modern, sudah membantahnya secara total. Begini penjelasannya. Ketika Anda ejakulasi, prostat Anda dibersihkan. Ini seperti mengalirkan air bertekanan tinggi ke pipa yang mulai berkarat. Kalau tidak pernah digunakan, endapan menumpuk, zat-zat yang lama-kelamaan bisa menjadi karsinogenik. Tapi ketika Anda menjaga aliran itu tetap teratur, Anda secara harfiah sedang membersihkan sistem dari dalam. Pak Sutrisno tidak bisa mempercayainya ketika saya menunjukkan hasil-hasil penelitian tersebut. Ekspresi wajahnya berubah-ubah dengan cerau. Dari rasa malu menjadi lega, lalu berubah menjadi rasa ingin tahu yang berbinar di matanya. Kalau begitu, Dok, apa saja manfaatnya? Satu persatu dong, tanya beliau. Dan itulah sahabat lansia, percakapan yang akan kita lakukan sekarang. Karena setidaknya ada 10 manfaat yang sudah terbukti secara ilmiah yang perlu Anda ketahui. Pertama, nutrisi dan kesehatan untuk organ intim Anda. Ini fundamental sekali. Aktivitas ini meningkatkan nutrisi dan kesehatan penis Anda. Saya tahu kedengarannya agak aneh seperti iklan suplemen, tapi coba pikirkan seperti merawat tanaman di halaman rumah. Kalau tidak disiram, apa yang terjadi? Layu, kering, mati. Nah, tubuh Anda juga begitu. Setiap kali Anda mengalami ereksi, darah yang kaya, oksigen dan nutrisi membanjiri jaringan internal, corpus cavernosum terisi, seperti balon air. Ini benar-benar seperti mandi kesehatan untuk organ paling pribadi Anda. Tanpa siraman teratur ini, jaringan menjadi kaku, kehilangan sensitivitas, dan lama-kelamaan fungsi ereksi menurun. Kalau informasi ini sudah mulai menarik perhatian Anda, bersiaplah karena yang selanjutnya lebih menarik lagi. Dan omong-omong, kalau Anda punya teman atau saudara yang perlu mendengar ini, jangan pelit, bagikan video ini. Bisa mengubah hidup mereka seperti mengubah hidup, Pak. Harto kedua ini sahabat terbaik untuk prostat Anda. Manfaat kedua bahkan lebih mencengangkan. Ini adalah sekutu langsung untuk kesehatan prostat Anda. Selama bertahun-tahun kita dicekoki informasi sebaliknya kan, bahwa masturbasi itu buruk, bahwa itu merusak. Ternyata itu semua tidak benar. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa kenyataannya justru sebaliknya. Studi yang saya sebutkan tadi mengikuti pria dari usia 40 hingga 80 tahun dan menemukan bahwa mereka yang ejakulasi 21 kali atau lebih per bulan memiliki risiko kanker prostat yang jauh lebih rendah secara signifikan. 21 kali itu kira-kira 5 kali seminggu. Dan tidak masalah apakah itu dengan pasangan atau sendiri. Efek perlindungannya sama saja. Teorinya sederhana tapi sangat kuat. Ejakulasi membersihkan saluran prostat, menyapu kemungkinan karsinogen, dan mencegah penumpukan zat-zat beracun. Saat saya menceritakan ini kepada Pak Darmawan, beliau terdiam lama. Kemudian beliau mengatakan sesuatu yang terpatri dalam ingatan saya, dokter. Jadi selama bertahun-tahun saya menahan diri karena malu, itu justru bisa membahayakan saya. Dan jawabannya dengan berat hati harus saya akui adalah ya, diam dan malu bisa lebih berbahaya daripada penyakit apapun. Tapi yang penting adalah sekarang Anda tahu, sekarang Anda bisa mengambil kendali. Ketiga, otot yang mungkin Anda tidak tahu keberadaannya. Manfaat ketiga, ini selalu membuat pasien-pasien saya terkejut. Ini memperkuat otot dasar panggul Anda. Otot-otot yang mungkin Anda tidak tahu keberadaannya ini sangat penting untuk kualitas hidup Anda. Mereka menopang kandung kemih rektum dan mengontrol kontinensia urin dengan setiap orgasme. Otot-otot ini berkontraksi secara ritmis. Ini seperti melakukan senam kegel, tapi dengan cara yang alami dan boleh kita akui jauh lebih menyenangkan. Saya ingat Pak Lukman, 73 tahun setelah operasi prostat, beliau menderita masalah tetesan terakhir yang sangat mengganggu. Tetesan-tetesan nakal yang mengotori pakaian dalam. Ketika beliau mulai menjaga aktivitas seksual teratur, dikombinasikan dengan latihan-latihan khusus, perbaikannya luar biasa. Dalam 2 bulan beliau berkata, "Dok, saya sudah menyimpan popok dewasanya. Saya sudah bisa mengontrol lagi." Dan bukan hanya itu, kepercayaan dirinya kembali. Beliau berhenti menghindari acara-acara keluarga karena takut terjadi kesumbang. Keempat, pelukan hangat untuk jantung dan tekanan darah. Di sinilah hal-hal menjadi sangat menarik. Manfaat keempat, berhubungan langsung dengan jantung dan tekanan darah Anda. Ini adalah penenang alami untuk stres. Dan saya tidak sedang berbicara filosofi murah atau motivasi kosong. Saya
berbicara tentang biokimia murni. Ketika Anda mencapai orgasme, tubuh Anda secara drastis mengurangi kadar kortisol, hormon stres terkenal yang membuat arteri meradang, menaikkan tekanan darah, dan membuat Anda tegang sepanjang hari. Pak Bambang Simontir menjelaskannya dengan sempurna. Dok, sejak istri saya meninggal 3 tahun lalu, stres hampir membunuh saya, tidak bisa tidur semalaman. Tekanan darah saya tinggi sekali. Obat-obatan membantu, tapi tidak cukup. Ketika akhirnya beliau melepaskan rasa malu dan melanjutkan kehidupan seksualnya, termasuk waktu-waktu pribadinya, perubahan yang terjadi sangat nyata. Tekanan darahnya turun, mulai tidur nyenyak, dan beliau mengatakan sesuatu yang menyentuh hati. Saya merasa sedang menghormati kenangan istri saya dengan menjaga kesehatan. Anda paham maksudnya? Ini tidak pernah hanya tentang seks. Ini tentang kesehatan menyeluruh, tentang kualitas hidup, tentang menua dengan bermartabat. Kelima, otak Anda adalah apotek mewah gratis, dan ini membawa kita ke manfaat kelima yang benar-benar luar biasa. Otak Anda berubah menjadi apotek alami. Dengan setiap orgasme dilepaskan koktail bahan kimia yang tidak bisa ditandingi laboratorium manapun. Dopamin, molekul kesenangan dan motivasi yang membuat Anda merasa bisa menaklukkan dunia. Oksitosin, hormon pelukan yang membuat kita merasa terhubung dan damai. Endorfin, pereda nyeri alami yang lebih kuat dari morfin. Serotonin, antidepresan yang diproduksi tubuh Anda sendiri secara gratis. Seluruh koktail ini membanjiri otak. Anda menciptakan perasaan sejahtera yang mendalam bahwa semuanya baik-baik saja. Pak Joko berkata kepada saya, "Dok, ini lebih baik dari obat antidepresan manapun," dan beliau 100% benar. Kian pemeriksaan mandiri yang bisa menyelamatkan nyawa. Sekarang izinkan saya menceritakan sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan. Manfaat keenam adalah alat pencegahan yang bisa menyelamatkan nyawa Anda. Masturbasi teratur adalah bentuk pemeriksaan kesehatan mandiri. Setiap kali Anda menyentuh diri sendiri, Anda sedang melakukan pengecekan. Bagaimana sensitivitasnya? Apakah ada benjolan aneh di testis? Apakah ada rasa sakit saat ereksi? Apakah ada perubahan bentuk atau tekstur? 6 bulan lalu Pak Andri mendeteksi benjolan kecil di testis kanannya selama salah satu momen pribadi ini. Beliau langsung datang ke klinik. Itu adalah tumor pada tahap sangat awal. Kami operasi tepat waktu dan sekarang beliau lebih sehat dari sebelumnya. Beliau berkata, "Dok, kalau saya terus malu menyentuh diri sendiri, mungkin sekarang saya tidak ada di sini berbincang dengan dokter," dan itu benar. Adanya mengenal tubuh Anda sendiri bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Ketujuh, tiket langsung ke dunia mimpi. Manfaat ketujuh ini sangat dihargai oleh semua pasien lansia saya. Ini mendorong tidur yang lebih nyenyak. Kalau Anda, seperti kebanyakan pria seusia Anda, insomnia mungkin adalah teman yang sering berkunjung. Anda berbaring, kelelahan, tapi pikiran tidak berhenti berputar. Menghitung domba sampai ribuan. Bangun ke kamar mandi 3 kali, dan keesokan harinya berjalan seperti zombie. Nah, inilah solusi alami dan menyenangkan. Orgasme melepaskan prolaktin, hormon yang menginduksi kantuk yang dalam dan nikmat. Pada saat yang sama, seperti yang sudah kita bahas, ini mengurangi kortisol, memungkinkan pikiran Anda akhirnya mati seperti mematikan saklar kekhawatiran. Pak Ridwan menggambarkannya dengan sempurna. "Dok, ini pil tidur alami saya, 15 menit. Kemudian saya sudah terlelap dan tidur nyenyak sepanjang malam." Kedelapan, berdamai dengan teman seumur hidup tubuh Anda sendiri. Tapi tunggu, ini semakin menarik. Manfaat kedelapan berkaitan dengan sesuatu yang kita kehilangan. Seiring bertambahnya usia, koneksi dengan tubuh kita sendiri. Seiring kita menua, kita mulai melihat tubuh kita sebagai musuh, sumber penyakit, keterbatasan, frustrasi, masturbasi yang dilakukan secara sadar adalah cara untuk berdamai dengan tubuh itu. Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri, penerimaan, merayakan bahwa setelah bertahun-tahun dan begitu banyak perjuangan, tubuh ini masih mampu memberikan kenikmatan. Pak Surya 78 tahun mengatakannya dengan mata berkaca-kaca. "Dokter, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun saya tidak membenci tubuh saya. Saya belajar menyayanginya dengan kerutangan-kerutannya, uban-ubannya, dan keterbatasan-keterbatasannya. Tubuh ini tetap teman setia saya." Kesembilan, laboratorium pribadi untuk
kehidupan berpasangan yang lebih baik. Ini membawa saya ke manfaat ke-9, yang sangat penting bagi mereka yang memiliki pasangan. Ini membantu Anda memahami dan mengontrol respon seksual Anda. Banyak pria menderita ejakulasi dini atau terlambat dan tidak tahu mengapa. Masturbasi menawarkan laboratorium pribadi untuk bereksperimen, untuk mempelajari ritme Anda, untuk menemukan apa yang merangsang Anda, untuk melatih teknik kontrol. Pak Mahmud memiliki masalah ini setelah 40 tahun pernikahan. Frustrasinya mempengaruhi hubungannya dengan istri. Ketika beliau mulai mempraktikkan teknik berhenti dan lanjut, secara solo beliau belajar mengenali sinyal-sinyal tubuhnya, mengontrol responsnya. Istrinya menelepon saya untuk berterima kasih, "Dokter, Bapak menyelamatkan pernikahan kami," katanya. Dan bukan saya, itu adalah Pak Mahmud yang memiliki keberanian untuk bekerja pada dirinya sendiri. Keep menjaga api, keinginan tetap menyala, manfaat mungkin yang paling mendalam ini menal, keinginan tetap hidup. Otak Anda bukan penis, Anda adalah organ seksual terpenting Anda. Kalau Anda lahir berhenti menggunakan dalam kenangan, dalam fantasi, mereka akan mengecil seperti jalan saraf, setapak di hutan. Kalau tidak ada yang melewatinya, semak belukar akan melahapnya. Tapi ketika Anda menjaga aktivitas seksual teratur termasuk masturbasi, Anda menjaga jalan itu tetap terbuka, neuron-neuron tetap terhubung, libido tetap aktif. Pak Agus menjelaskannya dengan cara yang indah. "Dokter, di usia 75 tahun saya masih merasakan api kecil itu di dalam. Tidak sekuat waktu usia 20, tapi masih ada. Hangat mengingatkan saya bahwa saya masih hidup." Nah, sahabat lansia, semua yang saya sampaikan ini didukung oleh puluhan tahun penelitian, ribuan studi, jutaan pria yang telah membuktikan manfaat-manfaat ini sendiri. Tapi, sebagai dokter Anda, saya harus sepenuhnya transparan. Semua ini tidak menggantikan pemeriksaan medis rutin Anda. Kalau Anda berusia di atas 50 tahun, pemeriksaan PSA adalah wajib. Deteksi dini menyelamatkan nyawa. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Banyak sekali pertanyaan dari para ibu, para wanita lansia yang bertanya, "Dok, kalau untuk wanita bagaimana? Apakah manfaatnya sama?" Pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya adalah ya, ada banyak manfaat serupa untuk wanita juga. Tapi karena tubuh wanita berbeda, mekanisme dan rekomendasinya juga berbeda. Insya Allah saya akan buatkan video khusus membahas kesehatan seksual untuk ibu-ibu lansia. Jadi pastikan Anda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan. Kembali ke pembahasan kita, Pak Harto, pasien yang saya ceritakan di awal keluar dari klinik saya sebagai orang yang baru. Bukan karena saya meresepkan obat-obatan mahal, tapi karena saya memberinya izin untuk menjadi manusia, untuk merawat dirinya tanpa rasa malu, untuk memahami bahwa kenikmatan dan kesehatan berjalan beriringan, terutama di tahap kehidupan ini. Dan ini adalah tapi yang sangat penting. Sama seperti ada manfaat-manfaat luar biasa, ada juga risiko-risiko yang harus Anda ketahui. Ada cara-cara yang salah dalam melakukannya yang bisa menyebabkan bahaya, kecanduan yang bisa berkembang, tanda-tanda peringatan yang tidak boleh Anda abaikan. Itulah mengapa saya menyiapkan video lanjutan yang menjelaskan 10 kesalahan dan risiko paling umum. Percayalah, mengabaikan risiko-risiko ini bisa mengubah sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang berbahaya. Saya pernah melihat kasus-kasus pria yang karena kurangnya informasi melukai diri sendiri, mengembangkan ketergantungan, atau mengabaikan gejala-gejala penting karena mengira itu normal. Anda berhak mendapatkan semua informasi yang baik dan yang buruk, sisi terangnya dan kewaspadaan yang diperlukan. Melihat Pak Sutrisno sekarang di usia 74 tahun, mengirimkan foto dari Bali bersama pasangan barunya, melihat Pak Joko dengan kilau di matanya yang keluarganya sudah lama rindukan. Pak Bambang yang tekanan, darahnya terkontrol dan tidurnya nyenyak, seperti bayi. Pak Andri yang masih hidup, berkat deteksi dini itu. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka memutuskan untuk membuang rasa malu. Mereka memutuskan bahwa kesehatan mereka lebih penting daripada tabu. Dan Anda, apa yang akan Anda putuskan? Apakah akan terus membawa beban puluhan tahun mitos dan rasa malu, atau akan memeluk apa yang ilmu pengetahuan modern ajarkan kepada kita? Apakah akan terus berbisik pertanyaan dengan ketakutan, atau akan mengambil kendali dan bertanggung jawab atas kesehatan seksual Anda? Keputusan ada di tangan Anda, sahabat lansia. Tapi
Izinkan saya mengatakan sesuatu tubuh. Anda sedang menunggu. Ia telah menjadi teman setia Anda selama lebih dari N dekade. Ia layak untuk Anda rawat, untuk Anda kenali, untuk Anda rayakan. Pengetahuan yang saya bagikan hari ini bisa menjadi hadiah paling berharga yang Anda berikan untuk diri sendiri. Kunci untuk tahun-tahun emas yang lebih sehat, lebih penuh dan lebih bahagia. Tapi, ingat, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah hiburan semata. Ambil apa yang Anda pelajari di harian dan praktikan. Bicaralah dengan dokter Anda. Kalau ada keraguan, jelajahi tubuh Anda tanpa rasa bersalah. Dan yang terpenting, jangan lupa menonton video tentang risiko-risikonya. Karena merawat diri dengan baik berarti mengetahui gambaran lengkapnya. Saya Dr. Dimas Yudhakarsa dan merupakan kehormatan bagi saya untuk berbincang jujur dengan Anda hari ini. Karena kesehatan Anda, kesejahteraan Anda, kebahagiaan Anda di tahun-tahun emas ini itu benar-benar sangat penting dan Anda layak menjalaninya dengan penuh tanpa malu, dengan informasi yang benar dan yang terpenting dengan martabat yang sudah Anda dapatkan setelah seumur hidup, bekerja keras dan berjuang. Sampai jumpa di konsultasi berikutnya, sahabat. Lansia, musik,